Syukur kepada Tuhan kalau saya boleh melayani saudara pada siang hari ini. Nah, saudara, mari bersama-sama dengan saya lihat di dalam Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-36. Lukas pasal 6 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-36. Saudara, kalau saudara ingin mendapatkan lebih firman Tuhan, hari ini saudara bisa memesan kepada gereja CD ibadah yang pertama supaya lengkap segala sesuatu yang saya beritakan kepada saudara hari ini, ya. Karena masih berkesinambungan sesi yang pertama tadi pagi dengan sesi yang kedua siang ini. Mari lihat sama-sama Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-36. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah saudara, kalau kita perhatikan kepada teks ini, maka saya mencoba untuk membuat satu judul buat saudara pagi hari ini. Jangan pernah berubah jadi orang jahat. Jangan pernah berubah jadi orang jahat. Nah kalau kita perhatikan, maka sesungguhnya kita melihat, waduh, begitu berat sekali ya ngikut Tuhan, ya. Begitu sangat berat untuk kita hidup sebagai pengikut Yesus. Tadi dikatakan saudara bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Kita harus berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Kalau ada orang yang mengutuk kita, mintalah berkat dari Tuhan untuk orang itu. Kalau ada orang yang mencaci maki kita, doain orang itu. Kalau ada yang menampar pipimu yang satu, berikan pipimu satu lagi kepada dia, gitu ya. Nah saudara, kalau ada yang mengambil jubahmu, biar ia ngambil bajumu juga. Nah saudara, kalau kita pikir-pikir, rasanya tidak mungkin untuk kita bisa hidup sebagai manusia melakukan apa yang diminta oleh Tuhan, betul nggak? Karena respon kita sebagai manusia biasanya seperti ini, mata ganti mata, betul nggak? Gua gak akan cubit lu kalau lu gak nyubit gua duluan. Gua gak akan pukul lu kalau lu gak pukul gua. Kalau lu gak ngutik-ngutik gua juga kagak ngutik-ngutik lu. Saudara, itu respon yang ada dari kebanyakan kita manusia. Yang normalnya biasanya orang seperti itu. Dia gak mungkin bakal menjahati kalau tidak dijahati lebih dulu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan kepada kita dengan sangat jelas. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku.
Artinya Tuhan berbicara sesungguhnya kepada kelompok yang khusus. Yaitu orang-orang yang memberikan perhatian kepada Tuhan. Yang memberikan respon kepada Tuhan dalam hidupnya. Tuhan sedang berbicara kepada orang-orang yang mengikut Dia. Dan demikianlah setiap orang yang telah menjadi percaya, menjadi pengikut Yesus, setiap kita harus menyadari bahwa kita hidup bukan dengan standar rata-rata orang di dunia. Tetapi setiap kita harus hidup mengikuti standar ilahi yang ditetapkan bagi kita. Tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seperti saya katakan tadi di awal bahwa saya tahu itu semua adalah perkara yang sulit. Bahkan sebagian saudara mungkin berkata rasanya nggak mungkinlah kita bisa hidup seperti demikian. Saudara, sementara kita hidup di muka bumi ini, saya percaya saudara yang sudah menerima Yesus, saudara yang sudah percaya kepada Tuhan, roh saudara sudah dibaharui oleh Tuhan, kegelapan sudah disingkirkan dari hidup saudara. Saya percaya bahwa saudara semua pasti akan berubah menjadi manusia yang lebih baik daripada hari kemarin. Saudara pasti akan mempunyai kehidupan, mengalami kasih Kristus, dan saudara pun akan berubah menjadi manusia yang bisa berbuat baik, bisa berbuat murah hati, bisa berbuat sesuatu yang baik untuk orang lain di sekitar saudara. Kehidupan kasih di dalam kehidupan saudara yang mengikut Tuhan itu pasti tumbuh. Tetapi persoalannya begini, sekalipun kita ini sudah jadi orang baik, sekalipun kita ini orang yang penuh kasih, sekalipun kita ini orang yang penuh dengan kemurahan hati bagi banyak orang, saudara, tetap saja ada orang-orang di sekitar kita yang jahat. Betul nggak? Tetap aja ada orang-orang di sekitar kita yang ingin memanfaatkan kita. Tetap saja ada orang-orang di sekitar kita yang ingin mengambil keuntungan daripada kita. Tetap saja sekalipun kita ini baik, kita ini murah hati, kita ini suka menolong dan sebagainya. Tetap saja ada orang yang hendak berbuat sesuatu yang jahat terhadap kita. Nah saudara, apa saja yang orang lakukan kepada kita, semua itu tidak akan pernah terjadi kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Amin. Saudara dan saya harus hidup sebagaimana Daud hidup di hadapan Tuhan. Pada waktu Simei, salah satu anggota keluarga Saul, menghina Daud, mengata-ngatai Daud. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang di sekitar Daud marah. Orang di sekitar Daud ingin bertindak kepada Simei. Tetapi Daud justru berkata, biarkan saja. Orang ini mau berkata apa saja tentang saya. Kalau memang Tuhan yang mau mengizinkan dia mengatakan, biarkan saja. Saudara dan saya harus memiliki kehidupan dengan kualitas hati seperti ini. Kalau saudara mau lihat hidupmu terus dipelihara dan dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam Mazmur 91 bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi juga di dalam kehidupannya bisa terjadi ada orang-orang yang hendak berbuat yang jahat kepadanya, yang merancangkan hal-hal yang buruk kepadanya. Jadi saudara, apa saja yang hari ini saudara perbuat, kebaikan, kemurahan, kasih sayang yang saudara berikan kepada orang-orang di sekitarmu, itu tidak akan pernah menjamin bahwa saudara akan menerima hal yang serupa dari orang di sekitarmu. Saudara berbuat baik kepada seseorang, belum tentu, belum terjamin bahwa dia juga akan berbuat yang baik kepada saudara. Tetapi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, ada satu yang dikehendaki oleh Tuhan. Hidup kita haruslah senantiasa. Apapun yang kamu lihat, mau ada orang nampar pipimu, mau ada orang mengambil sesuatu daripadamu, mau orang berbuat jahat kepadamu, Tuhan menghendaki engkau harus hidup dengan kuat untuk mengikuti apa yang jadi perintah Tuhan. Kehidupan kasihmu, kehidupanmu biarlah tetap dipenuhi dengan kemurahan hati. Janganlah berubah
menjadi orang yang jahat. Sebab kenapa? Alkitab berkata tadi, Tuhan itu berbuat baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih. Tuhan itu berbuat baik terhadap orang-orang jahat. Seringkali kita ini manusia kalau kita lihat orang jahat gitu ya, kita bilang kenapa sih orang jahat ini panjang umurnya. Kadang-kadang kita lihat yang baik-baik malah cepat umurnya pendek panggil Tuhan. Ini yang jahat-jahat kenapa panjang gak mati-mati begitu. Saudara, sesungguhnya hari ini orang jahat maupun orang baik bisa hidup itu semua tetap atas dasar satu. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kemurahan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Amin apa amin? Nah saudara dan saya dikatakan oleh Alkitab begini. Saudara dan saya Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya ini benar-benar mampu, bisa, harus hidup dengan kasih yang tidak pernah berubah. Saudara dan saya harus hidup dengan kasih sebagaimana yang Tuhan inginkan dari dirimu kepada tiap-tiap orang. Entah dia yang berbuat jahat kepadamu, entah dia yang menyakiti engkau, entah dia yang melukaimu, entah dia yang merugikanmu, entah dia yang telah membuat hidupmu susah. Tuhan menghendaki begini, biarlah orang jahat itu menjadi bagianku, namun aku tetap bisa melihat engkau hidup sebagai orang-orang yang baik dan benar mengikuti setiap apa yang aku perkatakan. Tepuk tangan buat Allah kita. Ini yang Tuhan inginkan. Banyak orang saudara karena dilukai, karena disakiti, banyak dirugikan. Dia merasa bahwa hidupnya gue selama ini baik sama orang, gue gak pernah nipu orang, gue gak pernah jahatin orang, gue gak pernah jelek-jelekin orang, gue gak pernah bikin susah hidup orang, gue selalu nolong orang. Begitu dia disakiti, begitu dia dirugikan, begitu dia ngalamin sesuatu yang berat dalam hidupnya. Ada banyak orang mulai keluar daripada firman dan mereka mulai berkata, percuma gue jadi orang baik. Bahkan mereka mulai melontarkan dari mulut mereka, jadi orang jangan baik-baik dah. Jadi orang jangan baik-baik dah. Cuma hidup buat diri sendiri, mentingin diri sendiri. Saudara, kelihatannya itu benar. Kelihatannya doang. Tapi itu tidak sesuai dengan firman. Amin apa amin? Tuhan menginginkan. Tuhan menginginkan. Saudara dan saya bisa hidup di dalam satu level yang bukan dari dunia ini. Tapi saudara bisa hidup di level di mana yang ditetapkan sorga atasmu. Kalau kau bisa hidup di level ini, maka kau akan jadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Kalau bicara kau anak-anak Allah yang maha tinggi, maka dalam hidupmu akan terjadi perlindungan, pemeliharaan, penyediaan secara ilahi. Bukanlah hal-hal yang biasa, bukanlah hal-hal yang natural, tetapi hal-hal yang supranatural, hal-hal yang ilahi, hal-hal yang dari sorga, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh tangan Tuhan. Itulah yang akan nyata di dalam setiap kehidupanmu. Bukan engkau yang bertindak atas musuhmu, namun Tuhan yang akan bertindak atas musuhmu. Bukan engkau yang mencari-cari bagaimana cara menjatuhkan musuhmu, namun Tuhanlah yang akan melakukannya bagimu. Bukan engkau yang mencari-cari cara bagaimana engkau akan naik kembali, sukses kembali, maju kembali. Namun Tuhan yang akan mengadakan semua itu dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara perlu tahu bahwa dalam hidup ini ada peranan kita, namun ada tangan Allah yang mengerjakannya. Amin. Ketika saudara belajar untuk menaruh hidup ini, menaklukkan benar-benar untuk mengikuti Tuhan, maka disitulah kuasa Tuhan akan bekerja sangat hebat dalam hidupmu. Makanya Rasul Paulus berkata dalam kelemahannya, disitulah kuasa Tuhan sempurna. Ketika dia semakin belajar untuk benar-benar menaklukkan diri di dalam Tuhan,
Menaklukkan diri di dalam firman-Nya. Dia berjalan sekalipun dia ketemu orang yang menyakiti dia. Orang yang berusaha membuat penderitaan bagi dia. Orang yang berusaha melakukan hal-hal yang jahat kepadanya. Namun ketika dia justru semakin menundukkan diri kepada Tuhan. Menundukkan diri kepada firman-Nya. Melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Mengasihi sampai dia berkata bahwa kamu harus berdoa bagi orang yang mencaci maki kamu. Kamu harus memberkati orang yang menganiaya kamu. Saudara, ketika kebenaran ini hidup di dalam kehidupan Paulus dan dia melakukannya, maka ada manifestasi kuasa Tuhan yang dahsyat yang menyertai hidup dan pelayanannya. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Nah, saya percaya hal yang sama Tuhan akan kerjakan di dalam hidup setiap kita. Perkataan Tuhan adalah perkataan yang penuh dengan kuasa. Setiap firman ada hal-hal yang ajaib, ada hal-hal yang dahsyat, ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidupmu karena ketundukanmu kepada Dia yang berkata-kata terhadap engkau. Amin apa amin? Ada hal yang ajaib dan luar biasa yang akan dimanifestasikan dalam hidupmu yang mau menundukkan diri kepada Tuhan yang berkata kepadamu. Setiap orang yang berkata, ya Tuhan, terhadap firman-Nya, maka pasti akan menikmati kuasa firman itu sendiri. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya bilang tadi, jangan pernah berubah jadi orang jahat. Amin. Jangan pernah berubah jadi orang jahat. Sekalipun saudara dijahati orang, sekalipun saudara ini mengalami banyak terluka oleh orang lain, saudara dirugikan oleh orang lain, jangan pernah biarkan hatimu ini berubah jadi jahat. Sebab hati adalah sumber kehidupan. Amin. Kalau hatimu ini gelap, maka akan lahirlah perbuatan-perbuatan kegelapan. Kalau hatimu jahat, maka akan lahir perbuatan-perbuatan yang jahat. Kalau hatimu najis, maka akan keluar perbuatan-perbuatan kenajisan. Kalau hatimu ini pahit, seperti empedu yang pahit kata Alkitab, maka yang ada dalam hidupmu hanyalah perkara-perkara yang pahit. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mau bilang, bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Amin. Firman-Nya berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang-orang yang dapat menjaga hatinya bersih, hatinya benar-benar dalam kondisi sebagaimana yang Tuhan inginkan. Tidak ada kegelapan, tidak ada kejahatan sama sekali di dalam hatinya di hadapan Tuhan. Maka mereka pasti akan melihat Tuhan turun tangan bekerja menolong hidup mereka. Tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Saudara, ini kebenaran firman dan tidak boleh diremehkan olehmu. Sebab firman-Nya berkata dalam Ayub pasal yang ke-8. Ayub pasal 8 ayat yang ke-20 berkata demikian. Ketahuilah, Allah tidak menolak orang yang saleh, dan Ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Kata saleh di sini memiliki pengertian, saudara, bukan hanya benar, bukan hanya suci, bukan hanya taat, tetapi kata saleh di sini sesungguhnya adalah orang yang melakukan kebaikan menurut kebenaran firman Tuhan. Jadi sesungguhnya setiap kali saudara ini berbuat sesuatu yang benar, yang baik, sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu, maka firman itu menguduskanmu. Firman itu yang menguduskanmu. Firman itu yang menyucikanmu. Firman itu yang membawa engkau naik kepada satu level lebih tinggi lagi dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah menjauh dari orang-orang saleh. Haleluya. Tetapi orang-orang jahat, Tuhan tidak akan memegang tangan mereka. Tidak akan ada penyertaan Tuhan. Makanya saudara, kita perlu berhati-hati di dalam hidup ini. Kita harus mengawasi diri kita sedemikian rupa.
Jangan sampai kita ini beribadah. Jangan sampai kita ini melayani. Jangan sampai kita ini kelihatannya rutinitas agamanya luar biasa kita jalani. Tetapi sesungguhnya banyak hal-hal yang jahat yang kita lakukan. Entah itu perkara pribadi, dosa-dosa pribadi kita. Ataupun perilaku-perilaku perbuatan-perbuatan kita kepada sesama yang jahat di mata Tuhan. Jangan. Sebab saudara, setiap hal yang jahat itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Setiap kejahatan yang dilakukan hanya akan membuat murka Tuhan yang turun. Saudara perhatikan, di dalam Alkitab diajarkan kepada kita begitu sangat jelas. Bukan hanya kita tidak boleh menyembah berhala, betul enggak? Bukan hanya kita tidak boleh mencari kekuatan-kekuatan lain di luar Tuhan. Menyembah kepada kekuatan-kekuatan lain di luar Tuhan. Tapi kita juga diajarkan. Anak tidak boleh kurang ajar sama orang tua. Katakan amin anak-anak. Begitu sangat tegas firman kalau ada anak membangkang kepada orang tuanya. Kurang ajar kepada orang tuanya. Kasar kepada orang tuanya. Bawa dia ke gerbang pintu kota. Dan orang sekota harus merajam dia dengan batu sampai mati. Kenapa firman Allah dengan sangat jelas mengatur kepada kita, jangan kau membunuh. Jangan kau membenci. Jangan kau menekan orang yang lemah. Jangan kau mengambil apa yang bukan hakmu. Jangan kau mengingini milik orang lain. Jangan nginginin istri orang. Jangan nginginin suami orang, seganteng apapun, sekaya apapun dia. Jangan nginginin milik orang lain, berkat orang jangan dikurang-kurangin. Apa yang harus kau bayar, bayarkan kepada orang itu. Amin apa amin? Jangan suka menunda hak orang, semua itu diajarkan oleh Tuhan. Sampai Tuhan sendiri berkata, kalau engkau setia kepada harta orang, maka engkau akan dipercayakan harta yang sesungguhnya. Tuhan mengatur sedemikian rupa, saudara. Jangan kau ambil, kau curangi batas tanah milik orang lain. Jangan kau susahkan para janda dan orang-orang telantar. Jangan. Kenapa Tuhan harus mengatur sedemikian rupa, saudara? Karena Tuhan menginginkan satu hal. Setiap orang harus menjadi benar hubungannya dengan Tuhan. Dan juga benar terhadap sesamanya. Tuhan tidak mau menemukan ada orang yang berseru kepada Tuhan. Namun dalam hidupnya dia tetap melakukan segala macam kejahatan. Kebenaran ini harus saudara pahami. Harus dipahami oleh saudara. Jadi, berhentilah. Kalau ada keinginan, gua gak mau jadi lagi orang baik. Gua gak mau lagi baik-baik sama orang. Gua gak mau lagi penuh kasih sama orang. Gua gak mau banyak bantu orang lagi. Ngecewain semua. Hari ini, kau harus sadar kembali kepada firman. Mau orang jahat, mau orang ngakalin kita, mau orang memanfaatkan kita, mau orang melukai kita, mau banyak pengalaman A, B, C, D, E, sampai Z telah mengecewakanmu. Padahal kau mencoba untuk berbuat kasih dan kebaikan. Tuhan berkata, jangan pernah berubah jadi orang jahat. Teruskan perbuatanmu di dalam kasih dan kemurahan hati. Sama seperti Bapa di sorga yang adalah murah hati. Tepuk tangan buat Allah kita. Amsal 14 ayat 19. Amsal 14 ayat 19. Kemudian ayat 22 dan ayatnya yang ke-32. Kenapa kita tidak boleh jadi orang jahat, saudara? Orang jahat tunduk di dekat orang baik.
Orang fasik di depan pintu gerbang orang benar. Alkitab memberikan penjelasan kepada kita. Sekalipun Anda benar, Anda orang yang melakukan kebaikan di dalam kebenaran yang diperkatakan oleh Tuhan kepadamu, selalu akan ada orang fasik. Kau baik, selalu akan ada orang jahat di sekitarmu. Kau murah hati, selalu akan ada aja orang yang memanfaatkanmu. Tapi dengar, orang jahat tunduk kepada apa? Orang baik. Jadi begini, kalau hatimu lurus, hatimu benar, kau mengikuti apa yang diperkatakan Tuhan kepadamu hari ini, maka keadaanmu akan tetap lebih tinggi, lebih maju, lebih baik daripada orang yang berkali-kali melakukan kejahatan atasmu. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan yang berbuat. Amin apa amin? Karena Tuhan yang menegakkan engkau. Karena Tuhan yang mengangkatmu. Sehingga sekalipun orang berusaha melakukan yang jahat terhadapmu, kau tidak akan pernah jatuh dan hancur. Tuhan kembali akan menegakkan engkau, bahkan meninggikan engkau tetap kembali lebih daripada orang-orang yang berbuat jahat. Ayat yang ke-22. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Jangan pernah berubah jadi orang jahat. Karena kalau kau tidak berubah, kau tetap akan hidup menikmati kasih dan setia dari Tuhan untuk hidupmu. Ayatnya yang ke-32. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Alkitab berkata orang fasik, orang yang jahat itu, orang yang tidak benar itu, mereka akan dirobohkan karena kejahatannya. Tapi orang benar, orang yang mau tetap melakukan apa yang baik sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka akan mendapat perlindungan karena ketulusannya. Berkali-kali dilukai, berkali-kali disakiti, berkali-kali dicurangi, berkali-kali mengalami pengalaman yang tidak enak dengan orang lain. Namun dia tetap mau berjalan melakukan apa yang Tuhan perkatakan atasnya. Ia akan mendapat perlindungan dari Tuhan untuk hidupnya. Saya bersaksi buat saudara. Saya punya satu anak rohani. Dia ada di tengah keluarga yang miskin. Oleh karena orang tuanya tidak mampu untuk membiayai dia, akhirnya dititipkanlah anak ini ke tantenya. Tantenya kalau di depan mama papanya itu baik. Baiknya luar biasa. Tetapi begitu anak ini tinggal dengan tante dan omnya, saudara. Tante dan omnya memiliki perilaku yang sangat membuat hatinya terluka. Karena kenapa? Di rumah tantenya, saudara, dia menjadi seperti budak, saudara. Dia kerja nggak habis-habisnya, kayaknya nggak ada berhentinya tuh kerja, saudara. Dia sering dimarahi, dia sering dimaki-maki, dia sering diperkatakan hal-hal yang tidak baik. Bahkan yang paling parah adalah dia jarang dikasih makan, saudara. Ini anak perempuan, Dan saudara, namanya Santi. Santi setiap kali dia berangkat ke gereja, pulang dari gereja, pasti dipukuli habis-habisan oleh tantenya. Dijambak, diinjak, ditendang. Dan resikonya dia tidak akan mendapat makan lebih lama lagi waktunya kalau dia ke gereja. Santi menjalani ini bukan sebulan, 2 bulan, tapi tahunan, saudara. Satu waktu ketika saya ada dalam ibadah, saya sedang berkhotbah. Tiba-tiba Tuhan memerintahkan kepada saya untuk pergi ke belakang. Karena Santi duduk paling belakang. Waktu saya nyamperin ke belakang, saudara, saya menumpangkan tangan atas dia.
Nangislah dia sejadi-jadinya. Waktu saya mendoakan dia, Tuhan bicara kepada saya, melepaskan perkataan nubuat baginya. Tuhan bilang begini, engkau harus mengasihi tante dan om. Kamu tidak boleh berbuat yang jahat terhadap mereka. Kamu harus setia dan melayani mereka dengan baik. Aku akan memberikan masa depan bagimu yang baik pula. Kau harus mengampuni om dan tantemu. Begitu saya bilang kau harus mengampuni om dan tantemu. Itu merontak sejadi-jadinya, saudara, manifest. Kemarahan, kebencian, sakit semua keluar. Diekspresikan, saudara. Pada waktu itu saya menumpangkan tangan baginya dan saya berkata, Santi, jangan beri kesempatan buat setan. Tapi dengarkan apa yang Tuhan perkatakan. Lakukan, maka kamu akan melihat Tuhan mengasihi engkau. Singkatnya Santi selesai dilayani, Santi pulang. Mulai saat itu, saudara, mujizat pertama yang terjadi adalah setiap kali Santi berpikir, kapan waktunya bisa pergi ke gereja ini? Tantenya tidur kagak bangun-bangun, saudara. Sampai dia pulang dari gereja pun om dan tantenya belum bangun dari tidur. Jadi dia mulai aman ke gereja karena om dan tantenya gak tahu bahwa dia pergi ke gereja. Saudara, terus dia mengalami pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Satu hari dia ada di gereja, saudara. Tuhan itu luar biasa. Dia bertemu dengan suaminya. Seorang anak muda miliarder. Ketemu dengan Santi, menyatakan cinta kepada Santi. Dan gak lama setelah itu mereka menikah. Saudara, dari seorang yang hidupnya susah, penuh dengan penderitaan, Tuhan rubah dia hari ini menjadi orang yang sangat diberkati Tuhan. Di tengah kebahagiaannya tidak berhenti, tidak terus bahagia, ada proses lagi datang, saudara. Papa mama daripada suaminya ini memberikan usaha. Usaha itu dipercayakan, mereka suami istri kerjakan dengan baik, kelola dengan baik. Tapi saudara, tiba-tiba ketika semua sudah maju, saudara, papa mamanya mengambil semua asetnya itu. Dan kemudian papa mamanya menyerahkan kepada adiknya yang dikenal sebagai pemabuk, penjudi, main perempuan, ngabisin harta orang tua. Rasanya pada waktu itu dia tidak bisa terima. Bersama dengan suaminya tidak bisa terima. Mereka nangis mengerang di dalam kamar doa, tempat di mana kami biasa berdoa bersama-sama. Saudara, waktu kita berdoa dia nangis, dia bilang, Tuhan gak adil, Tuhan gak benar. Tuhan, kenapa hal seperti ini harus datang kepada saya? Kenapa justru yang harus menikmati berkat adalah penjahat? Buat apa saya hidup selama ini mengikuti Tuhan? Kalau pada akhirnya orang yang jahat, orang yang tidak benar, justru yang menikmati apa yang baik. Wah, saya dengar perkataan dia itu, saudara, panas kuping saya, saudara. Panas kuping saya, marah hati saya. Karena saya membesarkan orang ini dari tempat sampah, saudara. Saya membesarkan orang ini ketika dia diusir dari keluarganya karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya menunjukkan kepada dia bagaimana Tuhan begitu baik kepadanya. Waktu dia mengatakan hal itu seperti ada kemarahan di hati saya. Panas kuping saya. Dan kemudian saya bilang, cukup. Jangan berbuat dosa dengan mulutmu. Tuhan berfirman hari ini. Tiba-tiba keluar pesan itu. Tuhan berfirman hari ini. Apa yang diambil daripadamu, relakan. Serahkan sama dia. Tuhan akan memulai hidup yang baru untuk kamu. Dan kamu akan menjadi jauh lebih baik daripada waktu yang lalu. Asalkan hatimu tidak menjadi jahat. Saya berdoa buat dia. Wah, nangis berontak sekian lama tumpangi tangan. Sampai akhirnya lemes dia. Dan kemudian dia berkata, baik, saya nyerah ikut Tuhan. Serahin semuanya. Wah, itu gak mudah, saudara. Semua yang sudah diusahakan bertahun-tahun, saudara, harus dilepas, diserahkan sama orang. Mereka sendiri gak dipikirin kerja apa, duit dari mana. Mereka gak dipikirin sama orang tua. Saya bilang, ampuni orang tuamu.
ampuni mertuamu. Jangan jahat, tetap kasihi mereka. Tetap berbuat baik kepada mereka. Saudara, selama 1 tahun usaha itu berpindah tangan. Semua usaha yang dia rintis yang sudah maju, saudara, semua sudah menghasilkan, pindah tangan ke tangan penjudi. 1 tahun dia hanya hidup dari tabungan yang tersisa, saudara. Berat. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tiba-tiba setelah 1 tahun, papa mamanya melihat, wah gak benar nih dipegang sama si penjudi nih. Kacau nih semuanya. Diambil lagi semuanya dari tangan penjudi itu. Diserahkan kembali kepada Santi dan suaminya. Saudara, luar biasa. Kalau dulu mereka cuma mengelola, tetap bapak emaknya punya. Sekarang begitu dikembalikan kepada mereka, bapak emaknya datang bersama dengan surat-surat. Bapak emaknya bilang, kita orang udah gak tertarik lagi sama usaha ini. Gue balikin sama lu. Udah, ini buat jadi milik lu aja. Kita gak akan merasa sentuh. Dulu cuma ngelola, sekarang jadi milik. Dan mereka diberkati Tuhan luar biasa. Saudara, bukankah kita berkata, Allah itu adalah kasih. Sesungguhnya setiap kita, kalau kita mau hidup benar-benar menjalankan kasih di dalam hidup ini, Allah akan ada bersama-sama dengan kita. Ini gak boleh dilupakan. Ini gak boleh dianggap sepele sama saudara. Firman ini gak boleh dibuang sama saudara, disingkirin. Nah gak mungkin lah kita bisa kayak begitu. Jangan. Saudara harus tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan ya dan amin dan tidak pernah gagal. Kalau dia berkata, engkau harus mengasihi musuhmu. Engkau harus bisa hidup dengan cara demikian seperti apa yang dikatakan oleh firman-Nya. Kalau kau lakukan, maka kau akan lihat kau benar-benar menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Dia yang akan bela, dia yang akan tolong, dia yang akan bekerja dalam kekuatan kuasanya atas hidupmu. Saya bersaksi lagi buat saudara. 2012 saya melayani seorang pembantu di Kelapa Gading, di salah satu gereja GBI, saudara di sana. Pada waktu saya melayani, saudara, selesai khotbah saya turun ke mobil karena harus pergi ke tempat pelayanan berikutnya lagi. Kaca mobil saya diketuk dan kemudian dia memperkenalkan diri, saya Irma Pak, saya mau minta didoakan oleh Bapak. Oke, masuk yuk ke dalam. Saya bilang. Begitu dia masuk ke dalam mobil, saya tanya apa yang mau saya doakan. Kemudian dia bilang, saya ini pembantu Pak. Saya pembantunya dari pengurus gereja yang tadi berdoa loh Pak. Oh ya puji Tuhan, wah puji Tuhan kamu sudah ada di dalam Yesus ya. Maju terus di dalam Tuhan. Gitu. Apa yang mau didoain? Saya berpikir bahwa pembantu saya banyak melayani para pembantu saudara. Dan biasanya pokok doa pembantu itu palingan apa? Minta jodoh yang baik. Jodoh yang bisa ngangkat hidupnya. Paling itu. Karena gak pengen selama-lamanya jadi pembantu. Saya bilang mau jodoh ya? Mau didoain jodoh ya? Enggak Pak, aku pengen punya masa depan. Oh. Kenapa memangnya? Gitu. Dia cerita, saya punya bos itu suka lupa Pak. Dia senang pergi, tapi suka lupa periksa di rumah ada makanan apa kagak. Dia juga suka lupa nitipin duit kalau dia pergi. Jadi kita sering puasa terpaksa di dalam rumah. Mana kalau dia pergi rumah dikunciin semua kita di dalam. Jadi kalau rumah kebakar kita mati semua kepanggang Pak. Saya pengen punya masa depan Pak. Oke. Saya bilang ya udah saya doain kamu ya. Begitu saya berdoa bagi Irma, saya tumpangkan tangan buat dia. Tiba-tiba keluar pesan Tuhan. Pesannya seperti ini, kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Kamu harus melayani tuan dan nyonyamu dan jangan berbuat jahat terhadap mereka. Itu pesannya. Kamu harus ada di dalam gereja ini dan kamu harus melayani Tuhan sungguh-sungguh. Jangan dengan hati yang bersungut-sungut. Kalau kamu bisa hidup dengan cara yang demikian,
maka Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memberikan kejutan besar di dalam hidupmu. 2014 kemarin di bulan Desember tanggal 24, saudara, Irma SMS saya. Dan SMS-nya membuat saya kaget. Dia bilang, Pak, dengan pertolongan Roh Kudus aku sudah ikuti apa yang Bapak sampaikan dari Tuhan. Luar biasa, Tuhan itu buat mujizat atas Irma. Oh ya, cerita dong Ma, apa? Biar saya bisa share. Jadi berkat buat banyak orang, bisa muliain Tuhan lagi gitu. Dia cerita, di gereja saya Pak, ada pengerja. Sama-sama kita melayani pengerja. Dia masih muda, dia seorang dokter muda Pak. Dia karirnya lagi bagus, orangnya juga ganteng Pak. Irma kaget, tiba-tiba dia datang melamar Irma untuk jadi istrinya. Kok kayak pada ngiri begitu sih? Tepuk tangan apa yang benar buat Tuhan? Saudara, saya percaya kalau sampai dokter mau melamar pembantu, saudara. Itu Tuhan loh yang buat, amin. Bukan ngajak pacaran, kalau ngajak pacaran mungkin main-mainan aja ya. Namanya masih muda nih, iseng gitu ya. Tapi saudara, ini mau melamar jadi istri. Saya berpikir kejutan yang Tuhan akan kasih itu modelnya mungkin ada orang yang narik dia keluar, udah lu gak usah jadi pembantu lagi, gua kasih modal nih, gua bukain usaha, lu jangan jadi pembantu lagi, betul gak? Paling sehebat-hebatnya ya gitu. Tapi ternyata tidak. Tuhan melakukan sesuatu yang jauh lebih hebat, jauh lebih besar daripada apa yang kita doakan. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perjuangan untuk hidup di dalam kasih, mengikuti apa yang Tuhan katakan, itu akan menuntun kita, membawa kita melihat kuasa Tuhan terjadi. Saya percaya sudah tidak mudah untuk kita mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Tidak mudah untuk kita memberkati orang yang menganiaya kita. Tidak mudah untuk kita berdoa buat orang yang mencaci maki kita. Tidak mudah untuk kita memberikan lagi sesuatu kepada orang yang telah merugikan kita, sesuatu yang baik. Untuknya kita gak akan pernah mau lagi, betul gak? Udah cukup dah sekali. Gua ketipu sama dia, cukup dah sekali gua dimanfaatin sama dia. Cukup dah, stop. Gua tidak mau lagi, itu biasa sikap kita. Tapi hari ini Tuhan mengajarkan kita lewat firman-Nya. Nah, hatimu tidak boleh kayak begitu. Kau harus terus mendengarkan apa yang aku katakan. Hatimu harus benar-benar terus baik. Melakukan yang baik sesuai dengan kebenaran yang aku ajarkan. Teruskan hatimu untuk benar, untuk baik. Jangan pernah berubah jadi orang jahat. Karena orang jahat tidak akan ada perlindungan. Orang jahat tidak akan melihat kasih dan setia Tuhan. Orang jahat pasti dirubuhkan Tuhan. Amin. Makanya saudara, sebagai bagian yang akhir saya mau pesan hari ini. Kalau saudara punya bos yang baik, hormati dia. Bekerja yang terbaik. Amin. Jangan manfaatkan. Kalau sudah punya gembala yang baik, hormati, kasih. Jangan sampai kita justru berbuat yang jahat terhadapnya. Amin apa amin? Kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang baik kepadamu, biarlah engkau bersyukur kepada Tuhan. Namun jangan engkau justru berpikir untuk melakukan sesuatu yang jahat kepadanya. Kalau kau temukan ada orang dalam kelemahannya, dalam kebaikannya, jangan manfaatkan di situ. Karena orang semakin tulus, orang semakin baik, orang semakin benar, orang semakin murni kasihnya terhadap engkau. Tuhan akan berdiri membela hidupnya. Tuhan akan berdiri menyatakan perlindungan baginya. Tuhan akan berdiri menyatakan kuasanya di dalam hidup orang itu. Makin kita lihat orang murni, makin kita lihat orang penuh kasih, makin kita lihat orang baik, makin kita lihat orang tulus, makin kita lihat orang itu sungguh-sungguh berbuat sesuatu yang baik terhadap kita. Jangan pernah kita berbuat sesuatu yang jahat. Amin. Jangan pernah hati kita ini
berubah jadi jahat. Jangan pernah. Karena kalau kita tidak berubah menjadi jahat, maka kita tetap akan melihat kasih setia Tuhan. Berkatnya akan kita nikmati di dalam hidup kita. Tepuk tangan buat Allah kita. Mari bangkit berdiri, saudara. Pujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan.